Oke, selamat pagi anak-anak kelas 11 RPL. Jadi hari ini kita masuk ke dalam praktek dari pemrograman berorientasi objek. Nah, sebelumnya sudah minggu lalu pertemuan sebelumnya sudah Ibu lampirkan file-file untuk dasar-dasar dari pemrograman berorientasi objek ini. Seperti ada file program pertama, nah itu bisa kalian coba di rumah setelah kalian instalasi ya. Jadi silahkan dibuka NetBeans-nya yang sudah terinstall di komputer atau laptop kalian masing-masing. Kemudian silahkan klik ini di pojok atas ini. Jadi silahkan kalian create project baru lagi, bisa dengan ini ya, mengklik tombol ini atau simbol ini. Ini adalah nama menunya, itu menu create project. Oke, ditunggu saja. Nah, kalian bisa lihat di sini ada pemilihan kategoris. Kemudian di sebelah kanannya ada jenis projectnya. Jadi kita mau bikin Java application. Untuk itu kita klik saja yang ini, Java application. Setelah itu baru next. Pencet ini tombol ini, next ini. Jadi klik saja nextnya. Oke, terus sekarang ada project name-nya. Karena di sini ada project name-nya. Nah, project name-nya kalian bisa gunakan, misalnya Ibu ganti jadi RPL. Nah, kalau kalian lihat di sini, main class-nya juga akan menjadi namanya sama dengan nama project name-nya, rpl.rpl. Ya, misalnya di sini Ibu isikan nama kelas kalian, yaitu 11 RPL. Jadi dia sama juga. Sini 11 RPL. Kalau di sini main kelasnya dia otomatis akan meng-create nama yang sama. Oke. Kemudian di sini project location-nya kalian mau nyimpan di mana? Di sini Ibu simpan di file di data D, jadi sesuaikan saja dengan tempat penyimpanan atau direktorinya kalian menyimpan di mana foldernya. Atau misalnya Ibu mau ganti tempat penyimpanannya, jadi di browse saja, diklik di browse ini, kemudian Ibu mau cari VBO itu di kelas 11, kemudian Ibu mau bikin folder baru lagi, di sini nama foldernya praktek. Nah, ini jadi klik open. Oke, jadi dia sudah berubah di sini direktori file penyimpanannya. Nah, kemudian di sini kita langsung saja klik finish. Creating new project, tunggu dulu. Sini baru 25%. Jadi di sini sudah jadi ya hasilnya. Jadi kita sudah langsung masuk ke halaman untuk membuat codingannya. Nah, sebelumnya Ibu sudah lampirkan materi mengenai bagian dasar dari program Java itu sendiri. Jadi ada kelas. Ini ya, di sini ada kelas di sini. Kemudian ada program utamanya. Jadi di sini nanti kita menulis program utama. Bukan di sini nulisnya ya, tapi di sini. Di sini sudah ada keterangan to do code application logic ya. Jadi di sini kita memasukkan fungsi logiknya. Jadi mungkin seperti if else, case dan sebagainya. Jadi di sini ada package. Kalian bisa baca lagi materinya Ibu, package itu apa, kelas itu apa. Kemudian di sini nanti ada metode ya, data dan metode itu di sini nanti. Nah, itu di sinilah program utamanya yang terdiri dari konstruktor, block statement dan block control. Gitu. Nah, jadi di sini kalau kalian lihat public class
11 RPL ini menandakan nama kelas, yaitu 11 RPL. Nah, dalam Java itu, semua kode seharusnya ditempatkan di dalam deklarasi kelas. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan kata kunci kelas. Jadi, sebagai tambahan, kelas menggunakan akses specifier public yang mengindikasikan bahwa kelas mempunyai akses bebas ke kelas yang lain dari package yang lain pula. Jadi, sini ada kata public ya. Jadi, artinya kelas itu mempunyai akses bebas ke kelas lain dari package yang lain pula. Kalau ini kan package-nya 11 FPL ya, jadi kalau misalnya ibu punya package lain lagi, itu bisa ibu akses gitu. Nah, jangan lupa kalau kurung-kurung ini menandakan separatornya ya. Nah, ada kurung kurawal buka, juga ada kurung kurawal tutup di sini. Kurung kurawal buka yang ini dia. Di sini kurung kurawal penutupnya. Ini kurung kurawal bukanya, yang ini dia kurung kurawal tutupnya. Jadi di sini satu blok. Ini juga satu blok di sebelah sini. Nah, seperti itu. Jadi untuk tanda kurung kurawal itu adalah untuk membuat blok program dan untuk mengisikan nilai inisial pada deklarasi array. Kemudian jangan lupa juga ada tanda semikolon. Nah, seperti ini tanda semikolon. Selalu ya kalau di bahasa C++, Borland C++, kalian juga sudah belajar semikolon ini fungsinya apa, titik koma ini. Jadi untuk memisahkan statement ya. Ya, ini merupakan struktur dari program Java itu sendiri. Nah, jadi kalau misalnya ibu mau bikin codingnya gitu ya, di sebelah sini ya buatnya. Nah, ada public static void main string args ya. Ada kata string args di sini. Nah, di sini kalau mau bikin misalnya kalau untuk ngeprint kata gitu, jadi pakai istilah system out. Kemudian misalnya print line di sini pemrograman berorientasi objek itu misalnya. Kemudian kalau ibu running di sini, ini ya untuk runningnya di sebelah sini. Nah, ini kalau di running, jadi kalian harus sabar, jangan aduh kok nggak mau ya gitu ya. Ini lihat nih, ini masih jalan ini di bawah ini. Nah, kadang kan orang Indonesia itu nggak sabaran gitu ya, belum apa-apa udah bilang programnya error gitu, padahal dia masih running di sini. Jadi sabar dulu nunggunya. Nah, karena sudah build-nya successful, jadi tidak ada error di sini. Kalian bisa lihat. Jadi ini hasil outputnya. Ini ya dari sini. Kalau mau error kayak gimana? Ibu mau bikin error ya, ininya hilangin aja. Nah, ini kalian sudah lihat di sebelah sini ada error. Jadi kalau ada warning merah ini, tanda-tanda merah ini di samping-samping angkanya ini pasti dia ada error. Kalau ibu running, ada pertanyaan, jadi ditanya sama Java-nya, one or more projects were compiled with error. Satu atau lebih project dikompil dengan error ya. Apakah kamu ingin mengerrornya, melanjutkan untuk merunningnya gitu. Misalnya run anyway, ya udah dia akan nampilin error di sini. Jadi kalau error dia akan muncul tulisan warna merah begini. Exception in treat main Java.lang runtime error. Nah, gitu. Dan errornya ada di line 19. So, kalian lihat di sini 11 rpm.java itu 19. Jadi maksudnya ada errornya ada di line 19. Jumlah errornya ada 1. Nah, jelas kan ini habis 18. Nah, ini kan di baris ke-19 dia errornya ini. Ya. Nah, gitu. Itu kalau dia error seperti itu dia. Oke. Nah, ini udah hilang ya. Tanda warningnya udah hilang. Itu kira-kira kalau ada error. Ini untuk mencetak hasilnya di layar. Terus untuk ngasih komentar gimana? Misalnya ngasih komentar kayak tadi itu menampilkan di layar tulisan berupa pemrograman berorientasi
Fungsi komentar ini buat apa sih? Gitu. Saya fungsi komentar ini untuk mendokumentasikan setiap bagian dari kode yang ditulis. Jadi kadang kan kalau kodenya sampai 500 baris atau 1000 baris, itu perlu yang namanya keterangan, biar nggak bingung ini fungsi program ini buat apa sih, coding yang ini buat apa, scripting ini buat apa, listing program ini buat apa gitu. Jadi untuk mendokumentasikannya, kalau kita memberikan komentar itu. Nah, kemudian ada namanya keyword pada Java. Nah, kalau keyword pada Java ini itu tidak boleh dia jadi variabel. Begitu. Misalnya kalian kalau nulis variabel itu kayak gimana sih biasanya kan? Kadang kalau variabel, kalau misalnya orang-orang yang baru belajar itu kan pakai nama sendiri gitu. Misalnya integer, namanya ibu gitu, Sanatia gitu. Dia bikin variabel kayak gini yang biasanya. Nah, kalau di Java dia punya keyword atau kata kunci yang nggak boleh dijadikan variabel. Contohnya kata native, integer native gitu ya. Ini udah nggak boleh. Nah, dia pasti error di sini, di koma gitu. Jadi ada pasti error di sini. Ya. Nah, untuk list keywordnya apa saja itu sudah Ibu berikan juga di materi kalian. Bisa dibaca keyword pada Java itu apa saja. Dan tolong pada saat membuat variabel dihindari sekali kata-kata kunci tersebut karena tidak akan diterima sama Java-nya. Ya. Jadi keyword ini merupakan kata-kata yang didefinisikan secara khusus yang hanya dimengerti oleh compiler pada bahasa pemrograman Java ini. Jadi tidak boleh dia digunakan sebagai variabel. Misalnya Ibu pakai kata native. Native ini ada di list keyword pada Java. Jelas dia tidak mau. Dia warnanya biru di sini. Dia otomatis warnanya biru di sini karena dia sudah jadi keyword pada Java. Sudah jadi kamusnya gitu. Jadi di Java itu dia punya kamus kayak KBBI atau kamus bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Itu ada kata-kata yang memang sudah dimiliki sama kamus tersebut. Jadi ini kata native ini sudah dimiliki sama kamus dari Java-nya itu. Makanya tidak boleh jadi variabel. Ada kata native, kemudian contoh lain lagi misalnya ada kata catch. Bahasa Inggrisnya catch itu kan menangkap. Nah, ini nggak boleh. Jadi dia ciri khasnya itu ada warna birunya gini. Nah, tapi kalau variabel kayak namanya Ibu gitu ya, Sandatia misalnya, ini kan bukan kata kunci pada Java-nya, jadi dia warnanya hitam gini. Font color-nya dia warnanya hitam, tapi kalau yang keyword dia warnanya biru. Tuh. Contoh lain lagi misalnya ada cat, kemudian ada kata private. Ini nggak boleh private ya. Jadi list keyword itu sudah ada di materi yang diberikan. Ini nggak bisa jalan nanti programnya. Gitu pada saat kalian menulis variabel. Oke. Nah, kemudian untuk tipe data sendiri sama seperti tipe data pada Borland pada bahasa C++. Karena yang perlu kalian tahu, Java itu adalah turunan dari bahasa C ke bahasa C ya, sehingga Java memiliki sifat C. Jadi untuk tipe datanya juga sama, menggunakan tipe data primitif yang terdiri dari integer, kemudian ada long, kemudian ada sort, kemudian float, double, setelah itu char, boolean, dan ada type. Nah, ini tipe datanya ya, salah satu tipe data yang ada pada Java. Betul. Kemudian untuk deklarasi variabel, contoh ya, contoh deklarasi variabel.
Oke, kalau untuk contoh pendeklarasian variabelnya sendiri, saya begini, deklarasi variabel. Ini contohnya, seperti kata sort x, itu contohnya. Variabelnya di sini x. Kemudian ada integer umur, misalnya. Kemudian ada float gaji, koma jangan lupa di belakangnya. Setelah itu ada double data. Kemudian ada boolean hasil, koma. Itu hasilnya. Itu contoh dari deklarasi variabel. Ya. Nah, untuk komen sendiri, itu kalian bisa menggunakan selain tanda garing yang seperti ini, kalian bisa juga gunakan tanda seperti ini. Jadi garis miring, kemudian bintang. Ini untuk baris ya. Kemudian dari ininya ditutup. Oke. Jadi di sini kalian bisa, ini dia sudah terkomentar. Ini bentuknya berupa komentar dia. Ini. Jadi kalau di running, dia tidak akan kebaca. Nah, ini contohnya. Contoh deklarasi dari variabel. Oke. Kemudian ada namanya fungsi, yaitu operator. Nah, kita sudah masuk ke operator sekarang. Untuk materi, bisa kalian lihat di materi yang sudah Ibu berikan. Itu jenis-jenis operator yang ada pada Java itu sama seperti operator yang kalian pelajari pada mata pelajaran pemrograman dasar. Jadi apa aja sih operatornya? Nah, operatornya sendiri itu ada tanda tambah, kemudian ada tanda kurang, tambah, kemudian kurang. Setelah itu ada perkalian, kemudian ada pembagian, dan ada modulus atau sisa bagi, yaitu simbolnya menggunakan persen. Ini dia. Ada tanda tambah, kurang, kali, bagi, dan modulus, sisa bagi. Ya, ini contohnya. Ini operator. Jadi Ibu berikan komen dulu biar nggak error ya. Sekarang contohnya. Contoh gitu. Misalnya Ibu masukkan tipe data integer dulu, karena Ibu mau gunakan angka. Integer A, B, C, D, E, F, G, koma. Oke, jadi di sini deklarasi variabel di sini ya. Deklarasi variabel. Kemudian kita sama seperti proses pada pemrograman sebelumnya, di mana setelah mendeklarasikan variabel, kita harus menginisiasi dari variabel tersebut. Kita memberikan isi ke variabel tersebut, kita memberikan nilai ke variabel tersebut. Misalnya nilai A Ibu isi dengan 10. Kemudian B-nya itu sama dengan 5 nilainya. C-nya Ibu buat dia berisi nilai dari A ditambah B. Jangan lupa titik koma. Kemudian D-nya itu A dikurang B. Titik koma juga. F-nya itu sama dengan E dikali, kan E ya, A, B, C, D, E. E-nya itu adalah A dikali B. Titik koma. Kemudian F-nya sama dengan A dibagi B. Setelah itu G-nya baru A mod B. Oke. Kemudian kita proses inisiasi variabelnya atau memberi nilai ke variabel. Oke. Nah, kita sudah memberi nilai ke variabelnya. Terus habis itu ngapain? Baru kita tampilkan outputnya. Sistem
out dot print line. Ini print line ya, print ln, jadi ini wajib digunakan print line. Nah, untuk menampilkan apa namanya, seperti referensi begitu, kira-kira apa saja sih fungsi-fungsi yang ada pada Java? Kalian bisa menggunakan perintah kontrol spasi. Jadi menggunakan perintah kontrol spasi ya. Kalian bisa menggunakan perintah ctrl plus spasi. Itu untuk menampilkan referensi penulisan sistem out print line seperti itu. Misalnya sistem out gitu, ibu bingung apa ya tulisannya, lupa gitu, ibu pakai kontrol spasi aja. Nah, di sini ditampilkan apakah mau append, check error, close, equal, close format, jadi banyak sekali. Apakah print aja, apa bedanya print sama print line? Nah, kalau print itu dia tidak kalau print line itu baris berikutnya itu sudah dimulai dengan baris berikutnya. Jadi karakter berikutnya atau kalimat berikutnya itu dimulai ke baris berikutnya, atau seperti ada enternya. Itu bedanya print line dengan print. Kalau print dia tidak ada enter. Jadi aku pakai print line aja di sini. Dasarnya menggunakan print line sudah. Setelah itu baru kita tulis dalam kurungnya ini. Hasil dari gitu. Karena kita mau nulisnya menggunakan, kita mau buat kalimat gitu ya. Jadi menggunakan tanda petik 2. Hasil dari plus A menggabungkan, jadi nanti hasil dari plus A-nya itu 10. Hasil dari 10 dan ibu pluskan lagi di sini. Kita pakai petik lagi. Ibu masukkan tanda plus. Oke, kemudian lagi ibu plus sini hasil dari B, kemudian plus, pastikan aja biar beda, titik koma, hasil dari plus A plus kemudian plus B, baru di sini sama dengan, nah baru hasilnya adalah plus C. Dijalankan. Oke, hasil dari 10 ditambah 5 sama dengan 15. Sorry, ini kita komen dulu biar tidak mengganggu. Nah, ini dia hasilnya. Hasil dari 10 ditambah 5 sama dengan 15. Kata ini. Oke. Kemudian system out. Print line misalnya kita langsung aja plus C gitu, misalnya aja kita tulis C gitu, kita jalankan ya, hasilnya langsung dia 15. Kelihatan kan bedanya, hasil dari 10 tambah 5 15, yang ini langsung dia hasilnya 15 karena langsung ibu sini buatnya langsung C. Nah, bisa dilihat perbedaan dari dua script program ini. Nah, kalau ini ada kata-kata embel-embelnya gitu, hasil dari A ditambah B sama dengan C, C di sini. Kalau ini langsung dia C, ini langsung dicetak 15 di sini. Gitu. Oke, kemudian ibu mau bikin lagi sistem outnya di, coba ya kita pakai print aja gitu, nggak usah print line. Ini misalnya printnya ibu ganti. Oke, kemudian kita jalankan. Nah, jadi dia langsung build successfulnya di sini. Nah, ini kan nggak rapi banget nih. Itu bedanya print sama print line ya.
Jadi kalau dia print line, ini langsung di spasi. Tulisan berikutnya itu akan muncul di bawahnya. Gitu. Atau misalnya ini nggak pakai print. Ibu pakaikan print line. Setelah ibu jalankan, dia pasti 15-15. Nah, kayak gini jadinya dia. 15-15. Oke. Itu ya bedanya print sama print line. Yang ini print, yang ini print line. Ini print line. Jadi biar rapi, kita pakai print line. Nah, itu contohnya. Kalau dijalankan lagi, nah hasilnya seperti ini. Jadi dia rapi penulisannya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Ini ibu copy saja. Copy, kemudian hasil begini. Kita bisa langsung copy ya. Hasil dari A, kemudian ininya diganti, kurang B itu sama dengan, kalau pengurangan, ingat ya, yang menyimpan pengurangan, variabel yang menyimpan proses pengurangan itu adalah D. Ini dia. D-nya di sini D. Oke, kemudian di bawahnya lagi, hasil dari habisnya penjumlahan, pengurangan, sekarang perkalian. Hasil dari A dikali B. Kemudian ini kalau kita jalankan, ini ya, hasil dari 10 kali 5, 15. Kita paste lagi. Tadi perkalian, sekarang pembagian. Pembagian itu dia D, bukan dia. Perkalian itu dia E, sorry, ini E, kemudian ini F, itu baru mode-nya. Ke persen di sini diganti saja. B, C, D, E, F, ini G. Nah, kita coba jalankan. Nah, ini hasil akhirnya. Oke. Hasil dari 10 kurang 5, 5. Hasil dari 10 kali 5, 50. Hasil dari 10 bagi 5, 2. Hasil dari 10 mod 5 itu sama 0. Sisa pembagian ya, hasilnya 0. Nah, itu dari operator. Kemudian banyak sekali sebenarnya. Jadi selain operator seperti ini, itu ada juga yang namanya operator logika. Jadi dia yang menggunakan AND, OR, XOR, dan NOT, negasinya. Jadi ada operator relasi, lebih besar dari, atau lebih besar atau sama dengan, lebih kecil dari, lebih kecil atau sama dengan. Jadi banyak sekali prakteknya. Kalian bisa coba-coba sendiri di rumah. Oke. Kemudian ada yang namanya operator assignment, gitu, yang dia itu kalau plus sama dengan itu, jadi bisa ditulis misalnya B plus sama dengan A, itu sama juga penulisannya dengan B sama dengan B plus A. Kan ada yang seperti itu. Nah, jadi dia yang kayak begini loh, B plus sama dengan A itu sama dengan juga B sama dengan B plus A, ekivalen atau sama dengan seperti itu penulisannya. Itu operator assignment namanya. Oke, dan ibu rasa kalian dasar-dasarnya sudah kalian dapatkan di pemrograman berbasis C++ atau pemrograman dasar. Kemudian ini karena banyak sekali materinya, jadi ibu bahas yang penting-penting dulu. Semuanya penting ya, artinya yang krusial dulu ya, yang urgent dulu yang harus dibahas. Kemudian ada yang namanya struktur kontrol pemilihan. Struktur kontrol pemilihan statement if. Kalian pasti pernah dengar ya yang if, kemudian ada if else, setelah itu ada if else nya, kemudian ada if nya lagi. Nah itu kemudian ada switch juga, switch case.
space tuh kalian pasti sudah belajar itu. If else if. Oke. Kemudian kalau struktur kontrol pemilihan gimana sih kayak statement if buatnya kayak gimana gitu. Misalnya ibu deklarasi variabel dulu, double nilai kalian sama dengan 80. Kemudian ibu berikan dia pemilihan atau statement if tunggal ya, kalau dibilangnya if tunggal. If nilai itu lebih dari sama dengan 75, nah, maka sistem out, jangan lupa S huruf besar. Satu lagi ya, jangan lupa di Java itu dia sifatnya case sensitive sama seperti di Forlan. Jadi salah aja kalian memasukkan perintah dia akan error. Contohnya kayak misalnya system out. S-nya ini ibu bikin huruf kecil aja dia sudah error. Dia ada warning di sini. Maka dari itu dia harus menggunakan huruf besar. System.out. Kemudian print line dia lulus gitu. Jadi kalau nilainya lebih besar dari 75 itu lulus. Jangan lupa titik koma di belakangnya. Nah, saya mau menambahin print line lagi. Sini bisa. Nah, ini buat nambahin enter. Udah kita jalankan. Oke, lulus dia. Jadi keluar outputnya lulus kalau dia lebih dari sama dengan 75. Tuh, itu untuk if. Statement if. Kemudian ada namanya yang kedua if else. Jadi kalau kondisinya ini kan if tunggal ya kalau dibilang ya, intinya kalau dia lebih dari 75 ya udah lulus. Nah, kemudian kita ada namanya statement if else. If else ini contohnya double misalnya nilai itu buat nilainya 74 gitu. Kemudian kita buat di sini if. Oke, di sini ada error. Variable nilai is already defined in method main. Oke, jadi nggak boleh ya variabelnya sama. Karena sudah terdefinisi di sini, kita harus gunakan variabel lain lagi. Misalnya nilai 1. If nilai 1 itu lebih besar sama dengan 75. Kalau buka, maka system out print line itu dia lulus. Kalau enggak gimana? Nah, ini else di sini. Kalau tidak, maka dia system.out print line itu dia else itu if else-nya maka dia di sini tidak lulus. Oke, ini untuk if else. If nilai lebih dari 75 maka dia lulus. Else-nya tidak, ya akan perintah lagi tidak lulus. Jadi memberikan enter saja di sini. Kita jalankan. Oke. Jadi jawabannya adalah tidak lulus. Ini dia outputnya. Kenapa tidak lulus? Ya karena nilainya 74. Jadi kalau dia mau outputnya lulus, itu nilainya harus lebih dari sama dengan 75. Harus lebih dari 75 atau pas banget sama 75. Gitu. Itu untuk statement if else. Kemudian ada statement if else if. Nah, itu gimana sih statement if else if ini? Misalnya double lagi nilai 2, variabel nilai 2, deklarasi variabel selalu ya, itu nilainya 85. Kemudian kita masukkan kondisi if
If-nya itu jika variabel nilai 2 itu lebih besar sama dengan 90, maka dia harus mencetak system.out.println itu adalah A. Jangan lupa dia string ya, harus A. Harus ada tanda petiknya. Beda kalau dia berupa angka. Kalau angka, tipe datanya outputnya adalah angka, maka dia langsung nggak perlu tanda petik begini. Nah, ini kalau angka. Tapi kalau dia berupa karakter, dia harus ada tanda petiknya. Sama seperti di Borland. Else if, kemudian else if lagi, nilainya lebih dari sama dengan 80, itu dari sama dengan 80, bukan nilai ya, tapi nilai 2. Nilai 2 lebih dari sama dengan 80, maka ini saya copy aja, kemudian di sini itu nilainya adalah B. Kemudian else if lagi, nilai 2 itu lebih dari sama dengan 60, maka outputnya adalah C, gitu, C. Dan else yang terakhir nilainya adalah D, A, B, C, D. Nah, kita lihat di sini, nilainya 85. Oke, kalau dia nilainya variabel ini 85, kan dibawa ke sini pasti ya. Kalau 85 lebih dari sama dengan 90, maka nilainya A. Kalau 85 lebih dari sama dengan 80, maka dia nilainya B. Kalau 85 itu lebih dari 60, nilainya C. Sisanya adalah D. Kira-kira ada yang bisa meramalkan tidak outputnya apa? Kira-kira outputnya apa sih? Oke, tentu saja outputnya pasti B ya, karena lebih dari 80. Di sini nilai 2-nya 85. 85 lebih dari sama dengan 80, maka dia outputnya B. Kalau kita jalankan, oke, sini saya kasihkan enter dulu. Jadi kalau dijalankan script ini yang tadi ya, if else, kemudian ada if else if. Jadi kalau dijalankan, maka dia B. Ini outputnya. Outputnya adalah B, ya. Oke, itu untuk statement if else if. Kemudian ada yang namanya switch. Kalian pasti sudah belajar ini, switch. Switch ini apa sih yang membedakan dengan if else versus ini? Jadi kalau switch ini dia nilainya untuk nilai kondisi yang sudah ada nilainya langsung. Kalau if else itu ada range-nya. Kalau lebih dari 80, jadi kan range-nya itu antara 80 sampai di atasnya gitu ya. Jadi ada range-nya. Sementara kalau switch ini dia kondisinya sudah pasti itu aja gitu loh. Sudah langsung mendefinisikan nilai. Misalnya sebagai contoh, gue masukkan deklarasi variabel, itu namanya integer hari, sama dengan 3. Kita switch ya, switch hari. Nah, seperti itu struktur penulisannya. Oke, kita buat di dalam kurungnya ini. Nah, ya. Oke, 1 kita system.out.println itu sama dengan kalau hari pertama dia Senin. Jangan lupa titik koma. Kemudian kita break. Biasa diakhiri dengan break. Oke, jadi kita bisa copy saja. Oke, 1, kemudian ini case 2-nya, case 3 nanti. Oke, ini case 2.
Kalau dia Senin, maka di sininya Selasa. Kalian bisa copy paste saja, tinggal diganti-ganti biar lebih cepat. 2, kemudian ini case 3, Senin, Selasa, Rabu, kemudian ini case 4, Rabu, kemudian di sini Kamis. Oke. Ini bagus ya. Case 4, kemudian di sini case 5, Kamis, di sini Jumat. Sabtu, ini Sabtu ya, break, baru case 7, Sabtu, bukan case lagi, sorry, ini salah. Jadi yang terakhir dia pakai default. Oke, minggu ya, terakhir dia defaultnya default to system out line itu yang menggunakan minggu. Oke, minggu, kemudian jangan lupa breaknya, break. Oke, ini aja. Ini untuk switch kejar hari 3, switch hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi sudah pasti nilainya. Tidak ada range ya. Tidak ada range lebih dari, kurang dari, seperti itu. Jadi kalau ini dijalankan, coba kasih enter dulu sini ya. Kalau ini dijalankan, kira-kira outputnya apa? Hari ketiga berarti hari Rabu. Dijalankan, maka outputnya adalah Rabu ya. Nah, ini dia outputnya. Outputnya adalah hari Rabu gitu. Itu untuk switch. Nah, kemudian ada namanya struktur kontrol perulangan. Kalau tadi kalian struktur kontrol pemilihan, nah ini ada perulangan, ada while, for, sama juga penulisannya, sama seperti pada bulan ya, jadi mirip-mirip. Misalnya kalau perulangan for, ya perulangan, misalnya kalau for itu contohnya for integer nilainya sama dengan 90. Nah, kalau nilainya itu kurang dari sama dengan 100, setelah itu nilainya plus, kira-kira outputnya berapa sih ini? System.out.println nilai for, oke, ini nilai sudah ada katanya, nilai 3 ya, variabel nilai sudah ada di atas nilai 3. Nah, bisa dilihat for integer nilai 3 90. Nilai 3 apakah 90 kurang dari 100, maka nilai 3 nya plus. Kira-kira outputnya kayak gimana ya? Kira-kira outputnya seperti apa sih? Kita coba jalankan. Ini Ibu kasih enter dulu sebelah sini. Kita jalankan. Oke. Sorry, ini nilai 3 harusnya. Nah, ini dia hasilnya ya. Jadi dimulai dari 90, dia akan berulang selama kondisinya itu kurang dari sama dengan 100. Makanya sampai 100 dihitung. 90, 91, 92, 93, 94, 98, 99 sampai 100 ya. Karena di sini nilai 3-nya akan, variabel nilai 3 ini akan bertambah terus, tambah 1, tambah 1, tambah 1, seperti itu. Jadi sama dia untuk tulisannya. Ini untuk for. Do juga akan sama, do while sama seperti itu juga. While juga sama. Nah, kalau yang
for, kemudian yang do while gitu ya. Yang do while, kalau yang do while itu dia integer gitu, kemudian nilainya nilai 3 juga sama dengan 90. Pasti error dia. Oke, ini menggunakan oke. Misalnya integer nilai 3-nya sama dengan 90. Kemudian kita adu lagi. Kita adu di sini. Kita masukkan strukturnya system.out.println. Itu dia cetak nilai 3. Jangan lupa nilai 3-nya itu plus koma, ini baru while, ini while. Oke, jadi ini selama nilai 3 itu kurang dari sama dengan 100, titik koma. Kita tambahkan enter di sini, kita jalankan. Nah, dia akan sama juga hasilnya dengan for. Beda di struktur penulisan aja. Ini kan for seperti ini dia. Yang for kan seperti ini. Nah, yang for kan seperti ini. Kalau yang do while dia seperti ini. Ini kelihatan ya bedanya ya. Itu untuk do while. Kemudian setelahnya do while ada while. Kalau while kayak gimana? Sama juga integer nilai 3 sama dengan 90 begitu. Nah, di sini langsung aja dia while nilai 3 kurang dari sama dengan 100. Untuk awal buka, kita di sini system out .println itu adalah nilai 3. Kemudian nilai 3-nya itu di plus-pluskan, titik koma. Oke. Nah, ini sudah ada nilai 3 yang sama, nggak perlu. Misalnya nilai 4 ya, sorry. Nilai 4 sama dengan 90. Kelihatan bedanya. Integer nilai 4, hasilnya nilai 4. Nilai 4. Titik koma, jangan lupa. Dan ini kita pisahkan. Oke, kita jalankan, hasilnya akan sama juga. Nah, hasilnya juga akan sama ya, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100. Jadi yang ini dia, kalau kalian lihat, yang ini dia while, yang ini dia do while, nah, yang ini dia do while, kemudian yang ini for-nya. Yang ini adalah perintah for. Ini perintah for. Gitu. Itu untuk struktur kontrol perulangan. Oke, untuk pertemuan hari ini Ibu bahas sampai struktur kontrol perulangan saja. Nah, jika ada pertanyaan, bisa mengajukan pertanyaan melalui komentar pada video ini atau melalui Google Classroom. Oke, jadi selamat pagi dan selamat beraktivitas.